Halo teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi tips memilih merpati yang layak dipelihara, baik untuk main kolong, rumahan maupun balap. Aku tekankan dulu di awal, video ini khusus untuk pemula yang benar-benar belum tahu cara memilih merpati. Buat teman-teman senior boleh skip, atau kalau mau kasih masukan juga silakan. Aku sendiri masih proses belajar, bukan niat menggurui, hanya berbagi apa yang aku tahu. Di video ini kita bahas fenotip, yaitu apa yang bisa kita lihat dan rasakan lewat rabaan. Karena kalau soal genetik itu adanya di dalam tubuh, tidak bisa dilihat. Kadang ada merpati yang fenotipnya buruk, tapi kerjanya luar biasa. Itu karena genetik atau darahannya bagus. Jadi pembahasan ini lebih ke tampilan dan karakter fisik luar saja, sekalian have fun dan belajar bersama. Kita bahas 5 bagian penting: paruh, hidung, mata, kepala, dan leher. 1. Paruh. Paruh adalah bagian paling depan dari pertumbuhan tulang yang terlihat jelas. Kondisi paruh itu bisa menunjukkan kondisi organ lain. Kalau paruh terlihat basah, biasanya bulu juga basah, tidak kering, dan tulangan cenderung lembek atau belum tua. Analogi gampangnya seperti kayu. Ada kayu tua, ada kayu muda. Kayu tua kalau dibikin apa saja hasilnya kuat dan awet. Begitu juga tulangan merpati. Semakin tua semakin kuat. Karena itu pilihlah paruh yang kering, tipis, dan runcing. Aku pribadi suka paruh yang terlihat sedikit tebal di bagian depannya, tapi tetap meruncing di ujung. Yang disebut tebal itu maksudnya bagian depan paruh agak menggembung. Bukan tirus langsung dari pangkal hidung sampai ujung. Tapi bagaimanapun bentuknya, ujung paruh harus runcing dan kering. Kenapa runcing? Karena paruh tipis dan runcing punya fungsi aerodinamis. Saat terbang, paruh membantu memecah angin dan mengurangi gesekan. Merpati jadi lebih mudah melesat cepat. Kalau paruhnya tebal tumpul dan basah, biasanya performa terbangnya kurang maksimal. 2. Hidung adalah alat pernapasan yang mengatur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Ini organ yang sangat krusial untuk menentukan kekuatan nafas merpati. Hal pertama yang dilihat dari hidung adalah warna putihnya. Pilih hidung yang putihnya tebal, tajam, dan kering. Warna putih tebal ini sering jadi tanda bahwa sistem pernapasan merpati sehat dan homingnya bagus. Artinya tidak gampang kesasar waktu dilepas. Bentuk hidung juga penting. Pilih yang tipis dan tidak menggembung, karena bentuk tipis memberi keuntungan aerodinamis saat terbang. Sekarang soal ukuran lubang hidung. Pilih lubang hidung yang sekecil mungkin. Kenapa? Karena lubang kecil membantu menghemat napas dan membuat ritme detak jantung lebih stabil. Ini sangat penting saat burung berada di ketinggian, nitik, lalu kita geber turun tajam di angka jam 11 atau jam 12. Waktu manuver turun, burung butuh tenaga dan pernapasan ekstra untuk mencapai kolong. Kalau lubang hidung besar, biasanya burung akan lebih cepat ngos-ngosan dan tidak kuat sampai bawah. Jadi bentuk hidung tipis plus lubang kecil plus warna putih tebal sama dengan hidung ideal untuk performa. 3. Mata adalah alat utama merpati untuk melihat arah, navigasi, dan membaca kondisi cahaya di udara. Banyak orang punya selera berbeda. Ada yang suka mata hitam, mata jagung, mata merah, dan sebagainya. Itu tidak salah. Tapi menurutku yang paling penting adalah fungsi dan responsivitasnya. Yang harus diperhatikan, bagian hitam atau kornea harus bulat sempurna jernih. Tidak pecah responsif terhadap sinar matahari. Ada sebagian merpati yang bagian hitam matanya seperti meluber. Tapi jangan buru-buru menolak. Lihat lebih teliti. Kadang di balik luberan itu, bulatan hitamnya tetap bulat sempurna dan jelas. Kalau begitu, tetap bagus. Cara mengetes mata sangat mudah. Arahkan mata merpati ke terik matahari. Kalau bola hitam mengecil drastis, itu tanda sensitivitas matanya sangat bagus. Burung dengan sensitivitas tinggi lebih mudah mengenali arah, cahaya, dan posisi saat terbang tinggi. Kalau bola hitam hanya mengecil sedikit atau hampir tidak mengecil, berarti matanya kurang sensitif.
Bayangkan kalau merpati terbang di ketinggian ratusan sampai ribuan meter, menghadapi matahari, kabut, atau angin. Kalau matanya tidak awas, risiko kesasar jauh lebih besar. 4. Bentuk kepala. Bentuk kepala ini tergantung kebutuhan. Kalau untuk rumahan, pilih kepala yang nonong atau maju ke depan seperti ikan arwana. Untuk kolong atau balap, pilih kepala yang tirus supaya hambatan udara lebih kecil dan aerodinamisnya maksimal. Di kepala juga ada bagian telinga. Ini jarang dibahas, padahal penting. Pilih merpati dengan bulu telinga tebal, karena saat terbang tinggi tekanan udara semakin besar. Bulu tebal berfungsi menutup telinga, agar tekanan tidak terlalu kuat masuk ke dalam rongga telinga. Burung jadi lebih stabil dan nyaman terbang. 5. Leher adalah organ yang menopang kepala dan menghubungkan tulang dada ke bagian atas tubuh. Leher kuat sangat mempengaruhi kontrol terbang saat merpati membelah angin atau melakukan manuver. Pilih leher yang keras dan kuat. Panjangnya sedang, tidak pendek banget dan tidak panjang seperti bebek. Diameternya agak besar, jangan kecil. Cara mengeceknya: pegang leher lalu goyangkan perlahan ke kanan dan ke kiri. Kalau terasa kaku dan ada perlawanan, itu tanda otot lehernya kuat. Leher yang terlalu lentur biasanya tenaganya kurang dan kurang bagus saat terbang. Penutup di video selanjutnya aku akan bahas organ lainnya seperti lar, otot bahu, dada, dan tulangan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula. Jangan lupa tekan like dan subscribe biar aku semangat bikin konten-konten berikutnya.